Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sekitaran tahun 2015. Malam itu Amri nampak cemas. Ia tak juga dapat memejamkan matanya. Sudah beberapa kali ia harus berganti posisi tidur, tapi tak juga matanya terlelap. Tubuhnya seakan waspada terhadap sesuatu yang mungkin saja akan terjadi, dan benar saja. Tiba-tiba ada suara hantaman benda keras yang seperti menghantam genteng rumahnya. Brak! Setelah itu disusul dengan suara ledakan. Amri pun kaget dan segera bangun dari kasurnya. Ia pun lalu berlari ke arah sumber suara tersebut, dan ketika ia lihat ternyata terdapat satu genteng yang bolong dan satu petak plafon yang jebol. Amri pun lalu mengambil senter untuk melihat seberapa parah lubang di gentingnya. Ia melihat, dengan seksama ia periksa, ternyata hanya satu genteng yang rusak, dan genteng tersebut berlubang seukuran bola kasti atau bola baseball. Ia pun lalu mencari-cari di sekitaran rumah, siapa tahu memang ada anak-anak kecil yang sedang bermain bola hingga nyasar ke rumahnya. Setelah beberapa saat mencari, ia tidak menemukan bola kasti ataupun batu yang tadi sudah nyasar itu. Ia lalu berdoa semampunya agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya ataupun keluarganya. Ia pun lalu mengecek kamar anaknya. Ternyata istri dan anaknya kala itu masih tidur di dalam kamar anaknya. Amri bernafas lega. Setelah itu Amri pun kembali ke kasur dan akhirnya bisa tertidur dengan nyenyak. Di keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Amri pun kembali mengecek sekitaran rumahnya. Ia pun lalu memanggil anak dan istrinya, menanyakan apakah kondisi mereka baik-baik saja. Anak dan istrinya pun menjawab bahwa mereka berdua sehat dan bugar. Sama seperti hari-hari sebelumnya, Amri pun lega dengan jawaban mereka berdua. Amri pun bergegas mencuci mukanya, lalu ia mengganti genteng yang bolong dengan genteng cadangan yang ia simpan di gudang. Setelah memperbaiki genteng, Amri pun lalu pergi mandi, mengganti bajunya dan berangkat untuk menuju kantor. Selama perjalanan menuju kantor, Amri merasa seolah-olah seperti sedang diikuti dan sedang diawasi oleh sesuatu, entahlah. Padahal kala itu kondisi pagi hari, tapi ia pun tak ambil pusing. Ia pun tetap memacu sepeda motornya melintasi celah-celah di antara kemacetan kota Jakarta. 2 jam kemudian, ia pun tiba di kantornya, lebih tepatnya sebuah pabrik. Ya, pabrik besi yang berada di perbatasan antara Jakarta dan Bekasi. Pabrik besi tersebut sudah masuk dalam wilayah Jawa Barat. Setelah sampai di pabrik, Amri pun lalu absen, kemudian ia masuk ke dalam bangunan pabrik. Di situ sudah banyak karyawan yang berlalu lalang untuk bekerja. Amri pun istirahat sejenak, duduk di bangku panjang. Ia meluruskan kakinya, dan setelah rehat sejenak, Amri pun lalu bekerja dengan giat dan semangat dari pagi sampai dengan sore hari. Di sore harinya, sekitar jam 5 sore, Amri pun pulang. Hari ini tak ada jadwal lembur, maka ia pun bisa cepat pulang dan beristirahat di rumah. Sesampainya di rumah, Amri pun lalu memanggil anak dan istrinya. Lalu Amri mengajak mereka untuk berwudu. Setelah selesai berwudu, Amri pun berkonsentrasi. Mulutnya mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa lainnya. Ia berharap kepada Sang Pencipta agar anak dan istrinya selalu terlindungi. Setelah selesai, Amri pun lalu memandang setiap inci tubuh anak dan istrinya. Ia waspada dan mencoba melihat apakah ada buhul sihir yang sudah menempel di badan mereka. Setelah sekian menit mengamati, ternyata semuanya aman terkendali dan alhamdulillah. Hal ini dilakukan Amri karena dia takut dan berpikir jika tadi malam ada teluh ataupun santet yang sudah nyasar ke rumahnya. Kembali ke awal di mana Amri mulai bekerja. Di kantor, Amri memiliki atasan yang bernama Bos Zen selaku pemilik pabrik dan juga Pak Edi selaku manajer operasional. Dan di situ dia tidak merasa mendapatkan ketenangan dalam bekerja. Ya, ternyata Amri ini cukup sensitif terhadap hal-hal yang berbau mistis. Itu dikarenakan Amri mempunyai sedikit pegangan dan selalu berzikir.
Hal itu membuat Amri bisa merasakan jika ada sesuatu yang ganjil di sekitarnya. Pada awalnya, Amri mulai bekerja di tahun 2013. Namun, barulah pada bulan Januari 2014, Amri di sini mulai merasakan adanya kejanggalan karena kala itu banyak sekali karyawan yang meninggal dunia di pabrik tersebut. Bahkan ada beberapa momen di mana kejanggalan tersebut terjadi di depan matanya sendiri. Ya, pengalaman Amri melihat sendiri kejadian mengerikan yang menimpa rekan-rekan kerjanya membuat Amri yakin jika memang benar ada kejanggalan pada tempat kerjanya itu. Kejadian pertama adalah peristiwa yang menimpa Chris. Beliau tutup usia di tahun 2013. Saat itu, Amri baru saja bekerja beberapa bulan di pabrik peleburan besi itu. 3 bulan sebelum Chris meninggal, kala itu dia sering terlihat curhat dan mengeluh kepada Amri perihal pekerjaan dan juga lain-lain. Salah satu hal yang dikeluhkan oleh Chris adalah ketika ia berada di pabrik dan harus berhadapan dengan mesin pres. Di sini ia selalu mengeluh pusing. Bahkan Chris juga suka mengeluh bahwa pikirannya kacau hingga sering tidak fokus ketika ia mengoperasikan mesin pres itu. Amri selalu memberikan tips kepada Chris untuk banyak-banyak berdoa dan mengingat kepada Sang Pencipta. Namun, Amri di sini tidak bisa memberikan Chris kumpulan doa-doa yang ia ketahui karena agama mereka berdua yang berbeda. Walaupun begitu, Amri tetap memberikan perhatian kepada kawannya itu karena Amri yakin jika Chris sedang tidak baik-baik saja. Hingga akhirnya sejak pagi dan sore hari Amri pun selalu menyempatkan diri berkunjung ke mesin pres. Entah untuk sekedar memberikan Chris minuman, jajanan ataupun hanya sekedar menyapa. Ya, itu dilakukan agar Chris lebih semangat dalam bekerja dan bisa fokus. Sehari sampai 2 hari, perilaku Amri ini masih dianggap biasa oleh para karyawan di sekitaran. Namun, lama-kelamaan beberapa pegawai pun nampak tak nyaman dengan sikap Amri yang tidak biasa terhadap Chris. Karena memang Amri sering terlihat mondar-mandir antar bagian di saat jam kerja. Akhirnya Amri pun dilaporkan oleh pegawai lain karena tindakannya yang sudah melanggar peraturan perusahaan pabrik tersebut. Dan saat itu, Pak Edi selaku kepala produksi pun memanggil Amri untuk menghadap ke ruangannya. Mendapati hal itu, Amri pun dengan sigap menghadap Pak Edi. Setelah sampai di ruangan, ia pun lalu angkat bicara. Amri, saya mendapat laporan kalau kamu itu sering mondar-mandir ke bagian lain saat jam kerja, tanya Pak Edi. Oh, iya Pak, betul Pak. Saya mohon maaf sebelumnya, tapi Pak Edi, saya khawatir dengan kondisi Chris. Soalnya saya lihat Bang Chris akhir-akhir ini sering melamun. Kepalanya juga pusing katanya. Sempat ia cek ke dokter tapi hasilnya baik-baik saja. Jadi saya hanya takut jika terjadi apa-apa sama Bang Chris, ujar Amri menjelaskan. Iya, saya paham dengan kepedulianmu terhadap Bang Chris. Tapi apa yang sudah kamu lakukan itu bisa mengganggu jalannya produksi. Lagian sejak kapan perusahaan memperbolehkan pekerjanya mondar-mandir di tempat yang tidak seharusnya? Untuk bagian memotong ya harus tetap di mesin pemotong. Kamu itu kan baru masuk tahun ini. Sebagai karyawan baru, kamu akan dianggap bekerja sesuka hati dan suka keluyuran ke divisi lain. Jadi mulai sekarang, saya harap kamu bisa berkonsentrasi di bagianmu. Lagi pula di bagian Bang Chris kan juga ada pengawasnya. Jadi masalah keselamatan pegawai, ya perusahaan kan juga sudah memperhatikan. Kamu gak usah khawatir, ujar Pak Edi menasihati. Ya Pak, baik, maafkan saya Pak. Saya akan bekerja lebih fokus lagi, kata Amri sambil sedikit memelas. Baik, saya terima maaf kamu. Tapi saya di sini juga mohon maaf. Kamu harus tetap saya berikan surat peringatan, ucap Pak Edi tegas. Tapi Pak, sebelum Bapak memberikan surat peringatan, apa tidak Bapak pertimbangkan dulu Pak? Saya di sini kan hanya bermaksud untuk menolong Bang Chris, pinta Amri memohon. Iya, saya kan sudah bilang kalau saya mengerti maksud baik kamu. Tapi tindakanmu itu keliru dan banyak juga laporan mengenai hal itu. Jadi saya harus memberikanmu surat peringatan pertama agar tidak ada lagi karyawan lain yang berbuat serupa. Lagi pula, mengawasi keselamatan karyawan itu bukanlah tugas kamu, Mri.
ada pengawas pabrik yang sudah bertanggung jawab mengenai hal itu. Jelas Pak Edi. Baik Pak, jawab Amri singkat menerima hukumannya. Saya harap kamu mengerti dan mau menerima keputusan ini. Jujur, saya itu melihat bahwa kamu itu sebenarnya karyawan yang baik. Kamu rajin, jujur, tapi sangat disayangkan. Jadi kedepannya hal ini bisa menjadi pelajaran buat kamu ya, agar lebih hati-hati dalam bertindak. Saya harap kamu juga tidak dendam sama saya, soalnya saya pun peduli terhadap seluruh keselamatan karyawan di sini, ujar Pak Edi. Mendengar hal itu, Amri pun terdiam dan mencoba mengerti akan keputusan dari Pak Edi. Dia pun menyadari bahwasanya Pak Edi pun juga mendapat tekanan dari atasannya mengenai penerapan peraturan yang berlaku di pabrik ini. Setelah perbincangan itu selesai, Amri pun memohon izin untuk keluar dari ruangan Pak Edi dan kembali bekerja. Tapi saat itu, ia melihat Bang Kris yang terhuyung-huyung seperti mau jatuh ke dalam mesin pres. Di sini Amri tidak bisa melakukan apapun, ia pun hanya berusaha fokus untuk tetap menyelesaikan pekerjaannya. Para pegawai lainnya pun juga sudah mengingatkan Bang Kris sebelumnya agar kalau ia sakit ya beristirahat dulu. Terlihat kala itu Bang Kris nampak sudah tidak kuat dan ingin beristirahat sejenak dengan keluar dari area pabrik. Akan tetapi tiba-tiba pemilik perusahaan yaitu Bos Zen datang. Melihat mesin pres mati dan tidak ada operator yang menjalaninya, di situ Bos Zen pun langsung marah-marah kepada Pak Edi selaku manajer produksi. Bos Zen pun terlihat ceramah panjang lebar mengenai produktivitas kerja dan tentang pentingnya memperhatikan tanggung jawab dalam bekerja. Seketika, Bos Zen pun memerintahkan Pak Edi untuk segera datang ke ruangannya, dan sesampainya Pak Edi di ruangan Bos Zen, pemilik pabrik itu pun segera mendamprat Pak Edi habis-habisan. Kamu gimana sih, Ed? Masa mesin pres mati kamu diam saja? Kan kamu tahu kalau mesin pres itu harus jalan setiap harinya. Bagaimana target produksi mau tercapai kalau kayak begini? Saya ini jarang ke pabrik karena saya sudah mempercayai semua kegiatan operasional denganmu. Hah? Apa kalau nggak ada saya kejadian kayak begini udah sering? Jawab! Sebenarnya itu kamu bisa kerja nggak sih? Hah? Apa kamu memang sudah bosan? Kamu sudah bosan dengan posisi kamu, bentak Bos Zen dengan setengah berteriak. Maaf Pak, saya tadi sedang di ruangan saya. Kebetulan ada karyawan yang sedang saya berikan arahan dan juga surat peringatan. Jadi saya belum sempat melihat jika mesin pres itu berhenti beroperasi Pak, ucap Pak Edi memberikan alasan. Saya nggak peduli. Ruangan kamu itu ada di lantai 2. Dan semua kegiatan operasional itu kan ada di lantai 1. Ya kamu harusnya pasti bisa melihat semua aktivitas karyawan. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Siapa tadi? Siapa tadi operator yang bertugas di mesin pres? Hah? Kasih dia surat peringatan. Kalau perlu pecat, teriak Bos Zen kembali. Tadi yang bertugas itu Kris Pak. Kebetulan memang kondisinya sakit. Mungkin dia izin istirahat sebentar Pak, ungkap Pak Edi. Loh, kalau memang dia sakit ngapain kerja? Hah? Apa saya kurang ngasih tunjangan kesehatan selama ini kepada karyawan? Hah? Lagian kenapa dia tidak izin ke kamu kalau mau keluar area pabrik? Jangan-jangan dia cuma pura-pura sakit. Padahal pemalas. Saya nggak mau punya pegawai yang pemalas. Ingat, ucap Bos Zen masih dengan suara tingginya. Maaf Pak, tapi Kris ini sepertinya benar-benar sakit. Tadi saya juga sudah melihat kondisinya, jadi dia nggak mungkin pura-pura Pak. Jawab Pak Edi mencoba membela bawahannya. Ya kalau sakit jangan disuruh kerja, suruh tidur di rumah, istirahat. Kalau perlu istirahat selama-lamanya, teriak Bos Zen lagi. Dan saat itu Pak Edi pun hanya bisa diam menerima semua itu ya. Dia yang mengetahui sifat kejam bosnya itu hanya bisa mengangguk dan menyetujui apa yang sudah dikatakan oleh Bos Zen. Kita berani jika sampai harus berdebat dengan Bos Zen karena mau bagaimanapun Pak Edi hanyalah seorang bawahan di mana dia menggantungkan hidupnya pada perusahaan tersebut. Pak Edi takut jika dia harus dihukum apalagi dipecat oleh Bos Zen jika terlihat sangat membela bawahannya. Setelah puas marah-marah dan memberikan banyak masukan dan saran ke Pak Edi, Bos Zen pun terlihat berjalan lalu keluar dari ruangan. Di situ nampak sorot matanya menatap tajam kepada seluruh karyawan yang sedang bekerja. Saat itu,
Tak ada satupun karyawan yang berani menatap balik tatapan Bos Zen. Ya, mereka hanya menunduk ketakutan ke arah bawah sambil mengucapkan salam. Bos Zen pun lalu bergerak jalan menuju ke arah parkiran, kemudian terlihat memasuki sebuah mobil sedan sport yang berwarna merah. Di situ, ia pun langsung menggeber-geber mobil kesayangannya itu, lalu pergi dari area pabrik. Setelah Bos Zen pergi, barulah di sini Pak Edi membriefing seluruh karyawan untuk bisa lebih giat bekerja lagi. Ia tak mau jika kejadian tadi terulang kembali dan memerintahkan kepada seluruh bawahannya untuk izin kepada dirinya apabila ingin meninggalkan area pabrik khususnya di jam kerja. Pak Edi pun menambahkan waktu istirahat makan siang selama 10 menit. Itu semua dilakukan dengan bertujuan agar karyawan bisa beristirahat lebih lama dan bisa memulihkan tenaga apabila memang ada yang sakit. Tak lupa juga kala itu Pak Edi memerintahkan Chris untuk istirahat dulu di ruangannya, dan kalau sudah agak baikan barulah dia boleh bekerja kembali. Dan untuk sementara pekerjaan Chris biar dihandle oleh temannya. Mendengarkan hal itu, Chris pun lalu menurut dan ia pun istirahat di ruangan Pak Edi. Di dalam ruangannya, Pak Edi pun berkata kepada Chris, "Chris, tadi saya itu ditegur sama Pak Zen. Dia melihat mesin pres yang kamu pegang itu tidak beroperasi. Kenapa sih tadi kamu gak izin dulu sama saya kalau mau keluar?" Tanya Pak Edi. "Maaf Pak, tadi saya mual Pak. Saya muntah-muntah di luar dan pusing sekali Pak. Jadinya saya pun gak sempat izin sama Bapak. Tolong Pak, sampaikan maaf saya juga ke Bos Zen Pak," jawab Chris sambil terlihat lemas. "Ya udah, nanti saya sampaikan." "Terus kenapa kamu itu maksain masuk kalau memang sakit?" Tanya Pak Edi lagi. "Saya Pak, akhir-akhir ini sering sakit dan gak masuk jadi saya gak enak Pak sama yang lain," jawab Chris. "Ya sudah, sekarang kamu istirahat saja dulu. Saya mau keliling pabrik," ujar Pak Edi saat itu. Dan ketika hendak pulang, kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Chris kala itu dibangunkan oleh Pak Edi untuk pulang dan saat itu terlihat wajahnya yang pucat dengan tatapan Chris yang kosong. Seperti orang yang kekurangan darah. Pak Edi pun lalu menyuruh Chris untuk beristirahat saja besok dan Pak Edi juga akan mencarikan pengganti orang yang bisa mengoperasikan mesin pres. Chris pun mengangguk pelan, ia lalu beranjak bangun dan bergegas menuju toilet untuk buang air kecil. Namun rupanya Chris merasakan sakit di bagian perutnya dan ingin buang air besar, sehingga hal itu pun membuatnya agak lama berada di dalam toilet. Sedangkan Pak Edi kala itu langsung membereskan barang-barangnya dan bergegas untuk pulang. Saat berada di parkiran, kala itu Pak Edi melihat Amri yang sedang termenung di dekat sepeda motornya. "Amri, kamu mau langsung pulang apa ada acara?" tanya Pak Edi di dalam mobilnya. Mendengarkan hal itu, Amri sempat sedikit terkejut. "Mau pulang Pak, ada apa ya Pak?" tanya Amri. "Ada acara nggak? Kalau nggak ada acara, kita ngopi-ngopi dulu yuk. Ada yang mau saya obrolin sama kamu," ajak Pak Edi. "Baik Pak, boleh. Kebetulan saya juga nggak buru-buru, tapi sebentar Pak, saya mau sholat dulu di masjid depan," ujar Amri. "Oh, ya sama, saya juga. Nanti kita cari warung kopi dekat masjid aja," ucap Pak Edi. Dampak di sini, Pak Edi adalah tipikal manajer yang sangat memperhatikan bawahannya. Saat itu, dia khawatir jika surat peringatan yang sudah ia berikan kepada Amri akan mengguncang pikirannya. Kemudian mereka pun bergegas menuju ke arah masjid untuk melaksanakan sholat maghrib dengan bertepatan suara azan yang berkumandang. Selesai mereka menunaikan ibadah sholat maghrib, nampak kedua orang tersebut mendatangi warung kopi yang kala itu berada di depan pelataran masjid. Setelah memesan kopi, Pak Edi pun lalu berkata kepada Amri, "Amri, apa kamu masih mikirin tentang surat peringatan?" tanya Pak Edi. Enggak kok Pak. Ya kan biasa Pak, kalau di pekerjaan kan memang kita salah ya pasti dapat surat peringatan. Tenang Pak, saya tidak terlalu mikirin," jawab Amri. "Alhamdulillah kalau gitu. Tapi kalau boleh jujur, kamu itu sebenarnya nggak salah-salah banget. Saya juga sebenarnya kurang setuju ya memberikan surat peringatan itu ke kamu. Tapi memang laporan kamu itu sudah sampai ke Bos Jen. Makanya mau tak mau saya harus mengeluarkan surat peringatan kamu," jelas Pak Edi. "Iya Pak, nggak apa-apa. Saya juga mengerti kok akan posisi Pak Edi timpal Amri."
Berarti tadi kamu lagi bengong di parkiran motor bukan karena surat peringatan ya? Tanya Pak Edi lagi. Mendengarkan hal itu, Amri pun bingung ingin menjawab apa. Sebenarnya, termenungnya Amri di parkiran saat itu karena ia merasakan adanya aura negatif yang begitu besar. Ya, sepertinya tempat kerjanya itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk jahat yang tak kasat mata. Namun, jika Amri mengatakan apa yang sudah ia rasakan kepada Pak Edi, pasti sulit untuk mempercayainya. Kemudian Amri pun di sini mencoba bertanya tentang sejarah pabrik tersebut kepada Pak Edi. Pak, maaf Pak, saya mau tanya, pabrik ini apa milik Pak Zen seorang atau ada pemiliknya lagi Pak? Oh, sebenarnya pabrik ini pemiliknya ada dua orang, Pak Zen dan kawannya yang bernama Pak Ronald. Tapi baru jalan 2 tahun tiba-tiba Pak Ronald meninggal dunia. Anehnya Pak Ronald itu sebenarnya masih muda ya, bahkan lebih muda daripada Bos Jen. Dan dia itu yang saya tahu itu menjalani pola hidup sehat lah ya, nggak ngerokok, makan-makan aja dijaga. Ya pokoknya sehat banget lah Pak Ronald itu, jelas Pak Edi. Ya mungkin namanya umur ya Pak, nggak lihat umur dan badan sehat, timpal Amri. Ya sih bener, tapi yang saya bikin heran lagi, kebetulan saya waktu itu kenal sama asistennya Pak Ronald. Terus katanya Pak Ronald ditemuin sudah tidak bernyawa. Itu lidahnya menjulur, terus matanya melotot. Ya kayak seolah-olah gandir gitu, padahal almarhum saat itu ada di tempat tidur. Dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, ungkap Pak Edi penuh ekspresi. Amri pun sangat terkejut mendengarnya. Tapi jangan cerita-cerita ke siapa-siapa lagi tentang ini. Soalnya nggak banyak yang tahu. Bahkan keluarga almarhum juga sudah menutupi hal itu rapat-rapat, ucap Pak Edi sambil merubah kembali raut wajahnya. Oh iya Pak, siap. Saya juga tidak akan ngomong ke siapa-siapa, balas Amri. Ya Amri, soalnya saya takut juga kalau Pak Zen sampai dengar saya tahu tentang hal itu, ungkap Pak Edi. Nah berarti kepemilikan pabrik ini ada dua pemilik ya Pak? Tanya Amri. Ya kalau sekarang pabrik sudah sepenuhnya milik Pak Zen, soalnya kan keluarga almarhum Pak Ronald ya sepertinya udah nggak mau ngurusin. Yang saya tahu ya sudah dibeli sahamnya sepenuhnya oleh Bos Jen, tapi sempat saya dengar sih kabar dari asistennya almarhum kalau keluarga almarhum itu sebenarnya takut untuk meneruskan usaha itu. Nah pas saya tanya takut kenapa, itu nggak pernah dijawab sampai sekarang. Saya coba hubungi, ya udah nggak aktif nomornya. Sampai sekarang saya terus terang ya, masih penasaran, jelas Pak Edi dengan mimik yang serius. Mendengarkan itu semua, asumsi liar Amri pun muncul. Ya, cerita itu semakin membuat Amri yakin akan adanya kejanggalan pada pabrik tersebut, terutama kepada Bos Zen selaku pemiliknya. Oh iya Pak, Bang Kris katanya tadi ke ruangan Bapak ya? Tanya Amri mencoba mengalihkan pembicaraan. Oh iya, tadi saya suruh istirahat aja, terus saya suruh pulang. Pas jam pulang, jawab Pak Edi. Oh begitu ya Pak. Tapi kok pas di parkiran saya tunggu, saya nggak ngeliat dia ya. Padahal saya cukup lama tuh di parkiran tadi, ucap Amri. Kayaknya dia tadi ke toilet dulu deh, dan belum keluar pas kita keluar ke masjid, jawabnya. Setelah 1 jam lamanya Amri dan Pak Edi berbincang-bincang, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang, mengingat esok hari mereka pun harus bekerja kembali. Keesokan harinya, Amri yang terbiasa terbangun saat subuh nampak merasakan gundah yang tak beralasan. Entahlah, perasaannya dinaungi kegelisahan yang ia sendiri tak tahu penyebabnya. Seketika ia pun berkata kepada istrinya, Bu, ayah habis sholat subuh langsung berangkat kerja ya? Loh, kok tumben ya? Biasanya jam 6 baru jalan, ucap sang istri. Ya nggak tahu ya Bu, perasaan ayah kok nggak enak gini ya? Nggak apa-apa deh, biar ayah sarapan di dekat pabrik saja, ujar Amri. Oh ya sudah, ibu siapin aja ya baju sama bawaan ayah, timpal istrinya. Kemudian Amri pun langsung meluncur menuju tempat kerjanya. Dan sesampainya di sana, betapa terkejutnya Amri kala ia melihat kerumunan orang beserta polisi yang sudah nampak di pabriknya. Langsung saja ia pun bertanya kepada security yang berjaga di depan. Pak, ada apa Pak ramai-ramai di pabrik? Tanya Amri. Ada karyawan yang meninggal Mas, jawab sang security. Hah? Siapa? Katanya sih namanya Pak Kris. Dia ditemukan tadi jam 3 malam sama yang jaga malam, jawab sang security. Mendengar hal itu Amri pun langsung lemas tak berdaya. Ya, ia tidak menyangka apa yang sudah menimpa Bang Kris saat itu.
Langsung saja Amri pun mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Chris. Di situ dia mendapat penjelasan mengenai kronologi meninggalnya Chris, dan saat itu sekitar jam 3 pagi, security yang berjaga malam mendengar kegaduhan di dalam pabrik. Seketika, security tersebut pun mendatangi sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya security tadi kala ia mendapati Chris yang sudah terjepit di mesin pres dan tidak bisa diselamatkan. Kondisinya kala itu sangat mengenaskan. Beberapa tulangnya patah dan bagian kulitnya robek dan mengeluarkan darah. Kepalanya juga terlihat luka yang menganga. Chris sudah tak bernyawa saat itu juga. Setelahnya Bos Zen pun datang dan dengan tenang Bos Zen berkata bahwa ia akan bertanggung jawab. Anehnya, raut wajah Bos Zen terlihat sangat santai, seolah-olah tak terjadi apa-apa, tak terlihat kecemasan jika sudah ada karyawannya yang meninggal dunia di pabrik miliknya. Hal ini pun sempat Amri tanyakan kepada Pak Edi, dan ternyata menurut penuturan Pak Edi, kejadian serupa pun pernah terjadi sebelumnya. Ya, hal itu sempat membuat Amri terkejut karena sebelum kejadian Chris sudah ada beberapa karyawan yang meregang nyawa di pabrik. Dan menurut informasi Pak Edi juga, jika Bos Zen akan memberikan santunan kepada keluarga Bang Kris yang nilainya sangat besar. Dan memberikan penjelasan kepada pihak keluarga bahwa ini semua adalah murni karena kecelakaan kerja. Namun, bagi Amri, tak ada nilai uang yang sepadan untuk menggantikan nyawa seseorang. Keanehan tak berhenti sampai di situ. Diketahui dari Pak Edi, orang-orang yang menemukan jenazah Bang Kris kala itu juga diberikan uang sebagai ucapan terima kasih yang jumlahnya tidak sedikit. Sebenarnya Amri mengetahui dari gelagat Pak Edi jika itu bukanlah uang terima kasih melainkan uang tutup mulut. Polisi yang datang kemudian melakukan investigasi, dan memang pada penyelidikan investigasi tersebut menyatakan bahwa Kris mengalami kecelakaan kerja. Dalam batin Amri, padahal kejadian Chris itu bukanlah di saat jam kerja, dan yang menjadi pertanyaan terbesar Amri adalah mengapa Chris masih berada di pabrik dan bisa-bisanya ia terjepit oleh mesin pres. Entahlah, saat itu Amri tidak bisa berbuat apa-apa karena semua informasi mengenai penyelidikan sudah dikendalikan sepenuhnya oleh Bos Zen, sehingga proses tersebut tidak memberatkan pihak pabrik. Apalagi di situ pun tidak ditemukan bukti yang ke arah pembunuhan berencana. Setelah semua selesai, pabrik pun mulai berjalan normal kembali. Beberapa bulan kemudian, saat itu terdapat shift malam. Kebetulan Amri mendapatkan jadwal kerja di shift tersebut. Tiba-tiba terlihat salah satu rekannya yang bernama Tatang mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Ya, di situ tangannya masuk ke dalam pisau potong besi yang sedang berputar dengan kencang. Pisau yang sangat tajam, kuat, dan kecepatan putarannya setara dengan putaran baling-baling pesawat. Langsung memotong kedua tangan Tatang dengan mulus. Darah segar segera berhamburan keluar dari lengan Tatang yang kala itu terpotong, dan dengan segera Amri dan para pekerja pabrik lainnya pun langsung datang untuk menolong. Amri yang kala itu posisinya berada tak jauh dari Tatang pun langsung berlari dan langsung melepaskan baju beserta kaosnya, dan masing-masing baju dan kaosnya itu ia gunakan untuk menyumbat darah Tatang yang sudah keluar deras dari tangan yang sudah terpotong. Beberapa rekan-rekan lainnya pun juga ikut membantu Amri dengan menggotong Tatang ke tempat yang lebih aman. Pak Edi yang kala itu berada di lantai 2 sangat terkejut dan panik melihat peristiwa itu. Beliau pun lalu turun sambil membawakan beberapa kain bersih. Tatang pun langsung digotong ke mobil Pak Edi, lalu segera dilarikan ke rumah sakit. Tangannya terus mengeluarkan darah, segera disumbat dengan kain yang lebih bersih. Setibanya di UGD, Tatang pun segera ditangani oleh pihak rumah sakit. Sementara karyawan lain yang mengantar pun disuruh kembali ke pabrik. Tinggallah Pak Edi dan Amri yang menjaga Tatang yang kondisinya kala itu masih pingsan. Setelah beberapa lama, kondisi Tatang pun kini sudah mulai stabil setelah diberikan penanganan oleh dokter. Namun, ia masih belum sadar dari pingsannya. Pak Edi pun langsung mengajak Amri keluar sebentar untuk sekedar ngopi dan melepaskan stres. Saat di warung kopi, dengan suara pelan, Pak Edi memulai obrolan. Mri, tadi kan kamu yang paling deket tuh dengan Tatang. Memangnya kejadiannya bagaimana sih? Kok bisa celaka sampai seperti itu? Tanya Pak Edi.
Saya juga bingung, Pak. Padahal sebelumnya Bang Tatang biasa saja, nggak ada tanda-tanda dia sakit atau gimana-gimana, jawab Amri. Bingung saya. Baru aja sebulan kejadian Kris, sekarang kejadian Tatang. Untung masih bisa ditolong, ungkap Pak Edi sambil menghela nafas panjang. Pak, maaf nih kalau saya lancang. Kata Bapak kan sebelum kejadian Bang Kris itu kan sebelumnya sudah pernah ada kejadian serupa. Nah sekarang ini Bang Tatang. Apa Bapak tidak merasa ada yang janggal sama tempat kerja kita, Pak? Tanya Amri. Ya sebenarnya saya sempat berpikir seperti itu, Mri. Kok bisa banyak dari karyawan pabrik yang mengalami kecelakaan kerja sampai ada korban jiwa? Padahal SOP keamanan dalam bekerja sudah ditingkatkan. Bingung saya harus gimana lagi, ujar Pak Edi pelan. Tapi kalau dari Pak Zen sendiri gimana ya Pak? Tanya Amri lagi. Nah itu dia. Saya melihat itu Pak Zen kok tenang-tenang aja ya. Dan tidak mencoba mencari solusi untuk permasalahan ini, jelas Pak Edi. Setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk langsung pulang di malam itu karena sudah terlalu lelah. Produksi malam itu pun dihentikan lagi sementara hingga beberapa minggu. Setelah berhenti selama beberapa minggu, mesin produksi pun kembali dinyalakan. Bos Zen pun juga mengumumkan jika Tatang sudah dipensiunkan dari perusahaan peleburan besi itu dan diberikan pesangon yang jumlahnya cukup besar. Ditambah juga uang untuk kompensasi kecelakaan. Di situ, Bos Zen kembali memberikan uang penghargaan yang cukup besar kepada karyawan yang lembur pada saat Tatang mengalami kecelakaan. Bos Zen pun beralasan karena sudah membantu Tatang membawanya ke rumah sakit, membuat nama perusahaan pun menjadi baik, dan dampak lain dari kebijakan itu nampaknya sangat efektif untuk mempertahankan semua karyawan agar bertahan bekerja di pabrik tersebut. Walaupun telah banyak terjadi peristiwa mengerikan, sepertinya materi telah menutup pandangan seluruh karyawan pabrik jika sebenarnya telah banyak nyawa yang melayang di tempat itu. Sebulan pun berlalu, nampak rutinitas masih normal berjalan di pabrik. Namun, di suatu malam, seorang karyawati cantik yang bernama JJ sedang mengerjakan laporan di shift malam. Salah satunya adalah menghitung barang yang terdapat di gudang. Saat itu, Amri sebenarnya sudah mengingatkan JJ jika dirinya lah yang akan pergi ke gudang dan mengisi semua datanya sedangkan JJ mengerjakan pekerjaan yang lain. Namun, saat itu JJ sudah selesai dan dia melihat data besi di gudang belum terisi. Lalu tanpa sepengetahuan Amri, JJ pun berinisiatif untuk mengisi data tersebut dengan pergi ke gudang seorang diri. Di sini nampak JJ adalah seorang perempuan berani. Selain itu dia pun tipikal orang yang penuh inisiatif. Dan sesampainya di gudang kala itu, JJ pun tidak merasakan hal-hal yang ganjil walaupun saat itu ia berada sendirian di sana. Sementara yang lainnya sibuk dengan tugasnya masing-masing, JJ pun langsung mendata besi itu satu persatu. Namun saat mendata itu tiba-tiba saja dari langit-langit gudang turun sesosok makhluk yang disertai dengan angin kencang menerpa gudang tersebut. Akibatnya JJ pun terpental hingga membuat ia bergeser beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Di situ nampak sesosok wanita cantik mengenakan mahkota lengkap dengan hiasan batu permata. Bajunya bagus, perpaduan warna hijau, kuning, dan merah. Sosok wanita itu tersenyum pada JJ, lalu sosok itu terbang kembali menembus langit-langit gudang. Setelahnya JJ pun pusing dan langsung jatuh pingsan. Amri dan yang lainnya mendengar kegaduhan dari arah gudang segera berlari bergegas menuju ke sana. Di situ mereka pun melihat tubuh JJ yang sudah tergeletak di lantai dan dengan bergegas mereka pun membawa JJ menuju puskesmas terdekat. Dalam perjalanan, Amri tak habis pikir dengan apa yang telah dilakukan oleh JJ. Padahal dia tak pernah menyuruhnya untuk pergi ke gudang tersebut, apalagi seorang diri. Beberapa hari kemudian, saat jam istirahat, nampak Amri dan Pak Edi sedang berbincang-bincang di area kantin. Di situ, Pak Edi pun memberitahu Amri jika dia telah bertemu dengan JJ. Saat itu Pak Edi menceritakan kejadian JJ saat di gudang dan ternyata peristiwa itu terjadi ketika JJ sedang dalam keadaan datang bulan. Oh, pantas saja dia diganggu, ucap Amri.
Iya Simbri, tapi apakah makhluk itu ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di pabrik ya? Yang telah memakan korban jiwa? Tanya Pak Edi. Pak, saya jujur aja Pak, kalau saya ada di pabrik, itu hawanya nggak enak Pak. Ditambah lagi menurut cerita Bang Tatang yang saya dengar dari teman-teman. Jadi pas kejadian tangannya terputus itu, sebelumnya dia merasakan pusing. Ya, dan seolah-olah badannya itu seperti ada yang menggerakkan sendiri. Padahal kala itu Bang Tatang masih sadar Pak. Kalau aja saat itu nggak ada orang lain, mungkin nasib Bang Tatang akan sama dengan Bang Kris. Kehilangan nyawanya, jelas Amri. Ya Allah, serem banget ya kalau memang itu benar. Timpa Pak Edi. Kalau saya boleh usul nih Pak, bagaimana kalau di pabrik itu kita adakan selamatan atau pengajian gitu Pak? Ya mudah-mudahan aja bisa mengusir makhluk-makhluk jahat yang selama ini sudah mencari korban di pabrik kita Pak. Usul Amri. Wah, boleh tuh, saya setuju. Memang dulu saya juga mau begitu. Tapi kalau sudah di pabrik itu saya susah karena banyak sekali pekerjaan saya, ungkap Pak Edi. Mereka berdua pun akhirnya menyusun rencana agar bisa menetralisir keadaan di pabrik dari gangguan makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut yang selama ini meneror para pekerja. Pembicaraan mengenai jadwal mengaji itu pun berjalan panjang dan akhirnya diputuskanlah jika kegiatan itu dilakukan setiap malam Selasa. Amri pun lalu menelpon beberapa orang yang mau diajak mengaji dan membaca doa, dan ternyata yang berminat bergabung kala itu hanya 2 orang. Sedangkan yang lainnya banyak yang menolak dengan berbagai macam alasan. Mendapati hal itu, Amri pun nampak tak memperdulikannya. Dia tetap semangat untuk menjalankan rencananya mengadakan pengajian di tempat ia bekerja. Setelah puas berdiskusi, akhirnya mereka pun mengadakan bacaan surah Yasin yang rencananya akan mereka lakukan di setiap malam Selasa. Singkat cerita, mereka pun akan melakukan pengajian pertamanya di dalam pabrik tersebut, dan saat itu pesertanya hanyalah Amri, Pak Edi, dan 2 orang karyawan yang sebelumnya berminat untuk mengikuti acara pengajian tersebut. Saat itu, ketika pengajian tengah berlangsung, tiba-tiba saja mereka berempat mendengar suara perempuan yang tertawa. Lalu suara tawa itu berubah menjadi erangan kesakitan. Dengarkan hal itu, mereka berempat mencoba tidak menghiraukannya dan tetap fokus melakukan pengajian hingga selesai. Suara itu pun kemudian lalu menghilang dengan sendirinya setelah mereka selesai mengaji. Lalu, setelah selesai mengaji, mereka yakin dan juga menyimpulkan jika di tempat kerja mereka terdapat makhluk halus yang menghuni pabrik tersebut. Semakin hari, anggota yang ikut pengajian di malam Selasa semakin bertambah, dan kini beberapa orang baru pun berminat mengikuti pengajian tersebut. Di situ terlihat mereka sangat khusyuk dan hikmat sekali hingga akhirnya kegiatan pengajian tersebut diketahui oleh Bos Zen. Pada awalnya, Amri dan Pak Edi tak mengkhawatirkan tentang hal itu karena kegiatan yang mereka lakukan itu bersikap positif. Namun, kenyataan yang terjadi cukup berbeda. Ya, Bos Zen nampak tidak menyetujui mengenai kegiatan pengajian yang diadakan setiap malam Selasa tersebut. Dia beralasan jika kegiatan itu dapat mengganggu produktivitas pabrik, padahal Pak Edi sudah menjelaskan jika yang mengikuti acara pengajian itu adalah para karyawan yang sudah lepas shift ataupun libur, sehingga kegiatan itu tidak mengganggu kegiatan operasional pabrik. Dan ternyata setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Edi, justru di sini membuat Bos Zen semakin marah. Kamu itu mau bantah saya, Ed? Hah? Kalau saya bilang ganggu ya ganggu. Kalau mau ibadah di rumah aja lah, jangan di pabrik, ngerti? Teriak Bos Zen. Dan dengan terpaksa Pak Edi pun menyampaikan ke Amri dan para pegawai yang lain jika kegiatan pengajian dihentikan. Saat itu, para pegawai pabrik termasuk Amri pun merasa heran akan keputusan yang Bos Zen lakukan. Amri pun menjadi semakin yakin jika Bos Zen adalah kemungkinan dalang dibalik terbunuhnya para karyawan pabrik tersebut. Hal itu pun diperkuat ketika sebulan setelah dihentikannya kegiatan pengajian, peristiwa mengerikan kembali terjadi lagi. Dan kali ini, peristiwa mengerikan itu dialami oleh salah satu OB atau office boy yang bekerja di pabrik, dan saat itu OB tersebut dipanggil oleh Bos Zen. Ia disuruh ke bank untuk mengantarkan beberapa berkas dokumen. Namun, saat dalam perjalanan, OB tersebut mengalami kecelakaan hingga merenggut nyawanya.
Ya, sang OB itu tertabrak oleh sebuah truk yang mengalami remblong. Saat itu Pak Edi dan seluruh karyawan pabrik termasuk Amri pun terkejut dibuatnya. Kebetulan OB tersebut juga cukup dekat dengan Amri sehingga hawa kesedihan pun cukup dalam mendera dirinya di hari itu. Namun tidak dengan Bos Zen. Kembali ia nampak tenang sekali, apalagi kejadian itu terjadi di luar area pabrik, sehingga tidak perlu terlalu merepotkannya dan dianggap kecelakaan murni. Amri yang saat itu sudah tidak kuat lagi memendam kecurigaan kepada Bos Zen, bertekad untuk mengakhiri teror yang sudah menimpa kawan-kawannya itu. Tak menunggu waktu lama, Amri pun segera meminta pertolongan pada gurunya yang merupakan seorang kiai di kampungnya. Kala itu, Amri pun menceritakan seluruh kejadian yang terjadi di tempat kerjanya itu kepada sang kiai. Kemudian, sang kiai pun mengarahkan Amri tentang apa yang harus dilakukannya di tempat kerjanya itu. Tidak lupa, sang kiai juga berjanji akan membantu doa agar hajat Amri dapat berjalan dengan selamat. 1 bulan lamanya, Amri melaksanakan perintah dari gurunya tersebut dengan berpuasa, melaksanakan sholat sunnah, membaca doa setelah sholat dan hal-hal lainnya hingga pada suatu malam. Saat Amri mendapat jadwal shift malam, kala itu terdapat penampakan dari sesosok wanita yang mengenakan mahkota lengkap dengan hiasan batu permata. Di belakangnya kala itu nampak beberapa makhluk berwarna hijau bertubuh kurus yang nampaknya seperti pengawal wanita tersebut. Di situ diketahui jika sosok wanita tersebut adalah sosok ratu siluman yang dimintai bantuannya dengan balasan tumbal nyawa yang akan diterima. Mendengar hal itu, Amri pun langsung bertanya mengenai siapa majikan dari sang ratu siluman itu. "Aku membantu orang yang memiliki tempat ini. Dari mulai tempat ini berdiri hingga sekarang," ucap sang ratu siluman. Mendengar hal itu, Amri tak terkejut sama sekali jika Bos Zenlah ternyata telah melakukan pesugihan dengan cara menumbalkan para karyawannya. Karena dia telah menaruh curiga terhadap bosnya tersebut. Dan di situ sang ratu siluman itu juga berujar jika dia merasa terusik dengan keberadaan Amri dan dengan apa yang telah dilakukannya 1 bulan belakangan ini. Saat itu, sang ratu sempat mengancam Amri dan keluarganya jika dia tetap melakukan ritual. Namun, di sini Amri terlihat tidak gentar dan tidak takut sedikit pun akan ancaman dari sang ratu. Malahan, dia langsung merapal doa yang sudah diberikan oleh gurunya tersebut untuk mengusir sosok ratu siluman itu. Dengan amalan yang telah dilakukan Amri selama sebulan ini, nampak dari usahanya itu berhasil mengusir sang ratu beserta pengawalnya yang lain untuk pergi dari pabrik tersebut. Walaupun tak mudah, Amri cukup lama berjibaku dalam perkelahian gaib dengan sang ratu beserta para pengawalnya tersebut. Dan di keesokan harinya, saat ia tiba di rumah, sang istri terkejut melihat kondisi Amri yang nampak kelelahan sehabis pulang bekerja. Tak seperti biasanya, saat itu memang Amri terlihat sangat lusuh dengan wajah yang memucat kelelahan. Di situ Amri tidak menceritakan kepada sang istri tentang apa yang sudah ia alami semalam. Ya, Amri tidak ingin jika istrinya menjadi khawatir terhadap masalah yang sedang ia hadapi di kantor. Tak lama setelah istrinya pergi ke pasar, Amri pun langsung mengabarkan semua peristiwa semalam kepada gurunya di kampung. Saat itu, sang kiai berujar jika setan pesugihan yang menghuni pabrik itu telah pergi, namun tak menutup kemungkinan akan ada serangan balik dari sang majikan tersebut. Mendengar hal itu, Amri pun menjadi waspada akan kemungkinan bahaya yang mengancam dirinya maupun keluarganya. Malam itu, Amri nampak cemas. Ia tak juga dapat memejamkan matanya. Sudah beberapa kali ia berganti posisi tidur, tapi tak juga matanya terlelap. Tubuhnya seakan waspada terhadap sesuatu yang akan terjadi, dan benar saja ternyata ada suara hantaman benda keras yang menghantam genteng rumahnya. Brak! Setelah itu disusul dengan suara ledakan. Amri yang kaget segera bangun dari kasurnya, lalu ia berlari ke arah sumber suara, dan ketika dilihat ternyata kala itu terdapat 1 genteng yang bolong dan 1 petak plafon yang jebol. Amri pun lalu mengambil senter untuk melihat seberapa parah lubang di gentengnya itu.
Ia melihat dengan seksama. Ternyata hanya satu genteng yang rusak. Genteng tersebut berlubang seukuran bola kasti atau bola baseball. Ia pun lalu mencari-cari di sekitaran rumah. Siapa tahu memang ada anak kecil yang sedang bermain kasti dan bolanya nyasar ke rumahnya. Setelah beberapa saat mencari, ia pun tidak dapat menemukan bola kasti ataupun batu yang tadi nyasar itu. Ia pun lalu berdoa semampunya agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada diri dan keluarganya. Ia pun lalu mengecek ke kamar anaknya. Ternyata istri dan anaknya kala itu masih tertidur di kamar sang anak. Amri pun bisa bernafas dengan lega. Setelah itu Amri pun kembali ke kasur dan bisa tertidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, sebelum berangkat bekerja, Amri kembali mengecek sekitaran. Ia pun lalu memanggil anak dan istrinya dan menanyakan apakah mereka semua baik-baik saja. Anak dan istrinya pun menjawab bahwa mereka sehat dan bugar, sama seperti hari-hari sebelumnya. Amri pun lega dengan jawaban mereka berdua. Amri pun lalu bergegas mencuci muka, lalu mengganti genteng yang bolong dengan genteng cadangan yang ia simpan di gudang. Setelah memperbaiki genteng, Amri pun pergi mandi, mengganti baju, lalu berangkat menuju ke kantornya. Selama perjalanan menuju ke kantor, Amri merasa seolah-olah seperti diikuti dan diawasi oleh sesuatu, padahal kondisi kala itu pagi hari. Tapi ia tak ambil pusing. Ia pun tetap memacu sepeda motornya untuk melintasi celah-celah di antara kemacetan kota Jakarta. 2 jam kemudian, ia pun tiba. Setelah sampai di pabrik, Amri pun absen lalu kemudian masuk ke dalam bangunan pabrik. Kala itu, sudah banyak karyawan yang berlalu lalang untuk bekerja. Amri pun istirahat sebentar dengan duduk di bangku panjang sambil meluruskan kakinya. Setelah rehat sejenak, Amri pun bekerja dengan giat dan semangat dari pagi hingga sore hari. Dan di sore harinya, sekitar jam 5 sore, Amri pun segera pulang. Karena hari ini tidak ada jadwal lembur, maka ia bisa cepat pulang lalu beristirahat di rumah. Sesampainya di rumah, Amri pun lalu memanggil anak dan istrinya, dan Amri mengajak mereka untuk berwudu. Dan setelah selesai berwudu, Amri pun mulai berkonsentrasi. Mulutnya mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa. Ia berharap kepada Sang Pencipta agar anak dan istrinya selalu terlindungi. Setelah selesai, Amri pun mencoba memandangi setiap inci tubuh anak dan istrinya. Ia waspada melihat apakah ada buhul atau sihir yang menempel di badan mereka, dan beberapa menit mengamati ternyata semuanya aman terkendali. Alhamdulillah. Hal ini dilakukan oleh Amri karena dia takut dan berpikir jika tadi malam itu ada teluh ataupun santet yang sudah nyasar ke rumahnya. Seminggu kemudian, nampak kegusaran terlihat dari wajah Bos Zen. Ya, dampak dari hilangnya sang ratu siluman menyebabkan penurunan pendapatan pabrik yang sangat signifikan. Seperti terputusnya kontrak kerjasama dengan rekanan, sulitnya mendapatkan bahan baku dan juga permintaan yang menurun. Hal itu membuat Bos Zen pun selalu datang ke pabrik dan marah-marah kepada setiap orang yang ia temui. Terlebih lagi kepada Pak Edi selaku manajer produksi. Amri yang mendapati hal itu pun hanya bisa melihat dan mencoba mengawasi apa rencana jahat selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bos Zen. Namun, sebelum itu semua dapat dilakukan oleh Amri, tiba-tiba saja ia dipanggil oleh Bos Zen untuk datang ke ruangannya. Di situ, Amri ternyata terkena PHK tanpa alasan yang jelas. Dan alasan Bos Zen melakukan itu karena pabrik harus mengalami pengurangan karyawan. Untungnya, Amri kala itu sudah menjadi seorang karyawan tetap sehingga ia bisa mendapat pesangon yang jumlahnya cukup besar. Sebenarnya, saat itu Amri sangat terkejut mendapati jika dirinya terkena PHK, namun di sisi lain ia merasa terbebas dari cengkraman usaha laknat pesugihan Bos Zen. Amri pun berasumsi jika ternyata Bos Zen telah mengetahui dirinya lah yang telah mengusir makhluk peliharanya itu, karena selain dirinya tak ada karyawan lain yang mengalami nasib yang sama, yaitu terkena PHK. Amri pun sempat menanyakan perihal PHK-nya kepada Pak Edi, namun di situ Pak Edi pun tak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya Amri juga sudah mengantisipasi akan hal ini, ya karena musuh
yang dilawannya adalah seorang pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Lambat laun, dia akan mengalami hal terburuk, yaitu mengalami pemecatan. Dan saat itu, Amri pun mengatakan kepada Pak Edi jika Bos Zen adalah pelaku pesugihan dan dirinya lah yang menyingkirkan setan pesugihan tersebut. Syukurnya Pak Edi pun mempercayai hal itu karena memang dia juga sudah lama mencurigai jika di pabrik tersebut banyak terdapat hal-hal yang janggal, termasuk Bos Zen. Terus kamu gimana, Mri? Apa mau langsung cari pekerjaan yang lain? Kalau memang kamu berminat, saya banyak teman, nanti bisa saya bantu carikan, ujar Pak Edi. Aduh, makasih Pak, tapi sepertinya saya mau pulang kampung dulu. Mau coba-coba meneruskan usaha orang tua di sana, jawab Amri. Ya, saat itu Amri menolak tawaran kerja dari Pak Edi karena ia ingin pulang ke kampung. Memang sejak lama Amri telah diminta oleh orang tuanya untuk meneruskan usahanya. Hari berganti, minggu pun telah Amri lewati. Kini ia sudah tidak lagi bersinggungan langsung dengan pabrik tersebut, dan saat itu Amri sibuk mengurus berkas untuk kepindahan anaknya bersekolah di kampung. Walaupun begitu, nampak Bos Zen masih menaruh dendam kepada Amri karena telah mengusir peliharaannya, yang menyebabkan Bos Zen harus mengalami kerugian yang cukup besar. Itu pun terbukti. Walaupun Amri sudah tidak bekerja di pabrik tersebut, dia masih menerima kiriman-kiriman gaib yang berasal dari Bos Zen. Untungnya, benteng doa yang dimiliki Amri ini cukup ampuh untuk menangkal semua itu. Namun, sepertinya Bos Zen adalah tipikal orang yang tak mudah menyerah. Pernah di suatu waktu saat Amri bekerja, keluarganya telah pindah di kampung. Sempat anak Amri mengalami sakit yang tiba-tiba. Mata anaknya nampak melotot, badannya seketika mengalami kejang, dari mulutnya terlihat mengigau tak karuan. Amri tetap berusaha tenang dan berdoa. Untungnya saat itu dia telah dekat tinggal dengan kediaman sang guru. Tak membuang waktu, dia pun segera membawa anaknya kepada sang kiai, dan saat itu sang kiai langsung mengusap kepala anak Amri dibantu oleh Amri sendiri. Mereka berdua berdoa dan memohon kesembuhan kepada Allah. Setelah beberapa jam, syukurlah anak Amri pun telah sadar kembali walau masih nampak lemas. Namun kini wajahnya sudah mulai bercahaya. Di situ sang kiai berujar jika anak ini sudah terkena lilitan ular gaib yang dikirim oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Bos Zen. Dan dia juga mengatakan jika ular gaib tersebut telah dimusnahkan. Amri pun sempat menanyakan kepada sang guru, kenapa bisa anaknya terkena kiriman gaib yang sebelumnya selalu bisa ditangkal dan tidak tembus. Sepertinya orang yang suka mengirim kiriman gaib ke kamu itu sudah kehilangan akal, sehingga dia memiliki ilmu yang tingkatannya jauh lebih tinggi. Tapi ilmu itu butuh pengorbanan yang tidak main-main. Malahan bisa berbalik kepada dirinya sendiri, jelas sang kiai. Dan mendengar penjelasan dari gurunya, Amri pun sangat terkejut. Ia tak menyangka sebegitu dendamnya Bos Zen kepada dirinya. Dan benar saja, tak lama dari peristiwa itu, sekitar seminggu kemudian, Amri mendapati kabar dari Pak Edi jika Bos Zen meninggal dunia. Ya, di tengah menghadapi ancaman kebangkrutan dari usaha pabriknya, mendadak Bos Zen mengalami serangan jantung yang menyebabkan ia kehilangan nyawanya. Hal itu pun mengakhiri seluruh teror penumbalan yang dilakukannya kepada para pekerja pabrik. Selesai. Wow, luar biasa kisahnya. Bos pabrik yang melakukan pesugihan sungguh sangat kejam. Yang dia tumbalkan para karyawannya lagi, culas sekali ya. Jadi demi harta ya, tega melakukan hal itu. Luar biasa kisahnya, dan kisah ini merupakan kiriman dari Pak Ali ya, di Priuk, Jakarta Utara. Halo Pak Ali, kisahnya luar biasa Pak Ali. Dan semoga kisah dari Pak Ali ini bisa menghibur para pecinta penikmat horor ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ali atas kiriman kisahnya, dan semoga Pak Ali dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan ya. Jadi kisah barusan adalah kisah nyata ya. Kisah nyata yang sudah dialami oleh Amri ya.
Dan tapi terlepas dari percaya atau tidak percaya, kami kembalikan kepada para pendengar masing-masing. Yang jelas, mari kita ambil hikmah baik dari kisah barusan, dan apabila memang tidak ada hikmah yang baik ya silakan kita buang saja. Dan mungkin bagi teman-teman yang punya pendapat lain ya atau komentar lain, silakan bisa dituangkan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa di share link videonya, jangan lupa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah mengirimkan kisah tapi belum kita bawakan ya, harap bersabar karena masih harus dalam proses penggarapan. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.